Hello everyone, this is the first video my YouTube. Gak pertama, cuman aku ganti di channel YouTube aku ini yang tadinya tutorial tentang editing, tentang Photoshop, tentang ya intinya yang aku pelajari waktu dulu. Tapi sekarang aku pengen ganti channel ini dengan dengan diri, dengan intinya dengan perjalanan hidup aku sesuai namanya slowly growing, tumbuh perlahan. Aku bikin YouTube ini buat remember aku sendiri juga, buat nanti aku bisa lihat tips-tips dari aku sendiri. Kalau aku lupa, kalau aku lagi down atau lagi ada masalah apapun itu, aku harus lihat video YouTube aku agar bisa bikin aku tumbuh kembali, bikin aku berjuang lagi dan berusaha lagi. Ya intinya aku juga berharap bisa nemenin kalian. Semoga video aku bermanfaat buat nemenin tumbuh atau proses kalian ya. So let's slowly growing with me, Nissin Rosalia. Sesuai judul di video ini, aku pengen ngebahas di video pertama aku, yaitu kenapa sih kita selalu ngerasa kurang, kenapa sih kita selalu ngerasa nggak pernah cukup. Why? Aku nemu beberapa hal yang bikin kita ngerasa gak cukup itu. Yang pertama yaitu karena kita belum menerima diri sendiri untuk dicintain. Example, kita apresiasi hal kecil di dalam diri kita, tapi kita mikir emang harus ya segini doang, cuman kayak gini doang harus diapresiasi. Itu awal mula kita yang gak bisa menerima kenyataan kalau emang kita tuh layak dicintain. Sebelum kita jadi lebih baik pun kita layak buat dicintain, diapresiasi seperti itu, walaupun dengan kata cuman, walaupun dengan kata doang, itu kita itu emang layak. Dan selain itu, karena lingkungan kita juga, lingkungan yang bikin kita ngepatokin hidup kita, bikin standar untuk hidup kita. Example, kita mikir kalau cantik, kaya raya, dan sukses itu adalah hal yang emang benar-benar cukup di hidup kita. Tapi sebetulnya yang cukup itu adalah ketenangan. Kita yang bisa memeluk diri kita sendiri ketika kita stres, ketika kita banyak masalah, dan kita yang bisa bilang sama diri sendiri, it's okay, gak apa-apa, karena kita gak harus sempurna. Because orang yang kaya raya, udah sukses, selalu bisa mencapai apa yang dia mau, belum tentu dia ngerasain ketenangan. Belum tentu dia pas ada masalah, dia bisa memeluk dirinya sendiri. Belum tentu orang yang kita lihat, yang emang cantik itu, dia memiliki ketenangan, dia mencintai dirinya sendiri, dan dia ngerasa cukup dengan itu. Belum tentu. Dan selain itu, yang sering aku jumpai yaitu diri yang selalu ngebandingin diri kita sama orang lain. Ya rata-rata orang kayaknya merasakan itu ya. Example, aku pernah lihat, kayak ya sering lihat orang yang banyak pencapaiannya, entah itu di media sosial atau di sekitar kita. Itu buat aku bertanya-tanya, kok aku belum bisa jadi mereka ya? Kok aku gak bisa apa-apa ya sampai sekarang? Kok mereka bisa ya dapat pencapaian sebanyak itu? Kok aku gini-gini aja? Dan itu yang perlahan buat kita kehilangan diri sendiri juga. Dan dulu juga aku ngerasa kalau mereka yang menang pencapaian banyak, mereka yang kelihatan bahagia-bahagia terus, mereka yang suka jalan-jalan terus, aku mikir, kok mereka bisa sih dikelilingi kebahagiaan sebanyak itu? Kok mereka bisa ya dapat pencapaian, dapat kejuaraan sebanyak itu? Padahal aku nggak tahu behind the scene-nya mereka, behind the scene-nya kehidupan mereka itu kayak gimana, sakit mereka yang rasakan itu kayak gimana. Siapa tahu sakit yang mereka rasain itu, aku emang nggak bisa rasain itu, makanya takdir nggak kasih itu sama aku. Ya bisa jadi seperti itu kan, karena apa yang kita miliki di dunia ini, di kehidupan ini, itu yang benar-benar terbaik buat hidup kita. Atau enggak ya, intinya kita juga hebat kok, cuman kita enggak dapat piagam sertifikat aja. Kita juga hebat, cuman kita enggak apresiasi diri kita aja. Padahal
Iya, apresiasi hal kecil pun itu sungguh-sungguh berharga buat hidup kalian. And now, ada 3 tips yang aku lakuin kalau aku ngerasa kurang. Yang pertama itu menerima. Ya pasti, menerima diri sendiri kalau diri sendiri emang layak buat dicintain, buat diapresiasi. Karena dulu aku mikirnya emang aku nggak layak kok diapresiasi walaupun sekecil itu. Kenapa harus diapresiasi? Kenapa harus ngebanggain diri sendiri? Padahal itu hal kecil. Kenapa? Dan sekarang aku ngerti kalau ternyata perlahan kalau kita ngapresiasi hal kecil, kita bakal ngerasain ketenangan, kita bakal selalu ngerasa cukup, kita bakal bisa mikir positif, nggak harus menghadapi pikiran negatif lagi. Dan sekarang hebatnya, aku ngerasa kalau dulu aku selalu ngatain diri sendiri dengan kata yang, lu cemen deh, lu gampang nyerah, lu emang putus asa orangnya. Dan sekarang aku bisa ngadapin pikiran negatif itu dengan, kamu hebat kok bertahan sejauh ini, walaupun gagal, tapi kamu gak nyerah. Kamu hebat walaupun belum sampai, tapi kamu gak nyerah. The second, yang tadi aku bilang, hargai hal-hal kecil walaupun sekecil mungkin. Example, aku bikin video YouTube ini dengan latar seadanya, dengan HP seadanya, dengan lighting seadanya, dan dengan suara-suara seadanya. Walaupun mungkin ada yang gak jelasnya ya, aku minta maaf banget. Tapi aku apresiasi ini, aku punya keinginan buat bikin video YouTube channel seperti ini. Aku apresiasi, aku bangga sama diri aku sendiri. Karena aku juga udah bikin video sekarang. The last, yang ketiga yaitu tentuin tujuan cukup kalian. Patokin cukup kalian itu mau sampai mana. Example, aku bikin video ini. Aku ngerasa cukup kalau aku punya niat buat bikin YouTube. Dan udah, bukan sampai situ aja. Setelah aku udah sampai situ, aku tentuin cukup aku lagi. Aku cukup kalau aku bisa bikin video. Dan sekarang aku bisa bikin video. Aku tentuin tuh cukup aku, yaitu aku ngerasa cukup kalau aku bisa ngedit video. Dan terus-terus sampai kita berhasil patokin cukup aku itu sampai mana, aku bisa ngerasain kalau aku bisa ngerasa cukup walaupun aku belum sampai, tapi aku gak berhenti sampai sini. Aku ngerasa cukup walaupun aku belum sesempurna itu, tapi aku layak buat dicintain. Dan aku ngerasa cukup walaupun belum jadi siapa-siapa, walaupun belum sehebat itu, walaupun belum jadi influencer, artis, atau orang kaya, atau orang sukses, tapi aku mampu dan bisa bilang sama diri sendiri, kalau terima kasih ya diri udah bertahan sejauh ini. Aku bangga sama kamu. Ya, aku selalu bilang setiap hari seperti itu. Aku cukup banget sama diri aku sekarang. Iya, ngehargain hal kecil atau tentuin tujuan cukup kalian itu bukan karena emang kalian udah berhasil atau udah berhenti sampai situ aja, bukan. Tapi itu adalah bentuk kalian support diri sendiri untuk bisa berjuang lagi, untuk bisa berusaha lagi, untuk bisa kembali tumbuh dan bersinar lagi tanpa kehilangan diri sendiri. This important. Kalian gak usah ngelangkah sebesar mungkin atau langsung pengen ngelangkah sejauh itu. Kalian pelan-pelan aja dulu, slowly growing. Ya intinya, di dunia ini menurut aku lebih enak konsisten dengan hal kecil, dengan langkah kecil daripada langsung langkah besar tapi nantinya berhenti gitu. Walaupun emang ya mungkin waktunya lama, cuman itu lebih terasa. Kita lebih bisa ngerasain diri kita yang tumbuh perlahan, jalan perlahan seperti itu. Oke, jadi slowly growing. Because hal kecil, langkah kecil kalian itu lebih berharga dan akan menjadi besar di masa depan nanti. Oke guys, segitu saja video dari aku. Ya, maybe that's all for today. Semoga videonya bermanfaat buat kalian dan aku juga berharap kalau kalian bisa nemenin aku buat tumbuh perlahan dan aku pun sebaliknya bisa nemenin kalian buat tumbuh perlahan dan
kita bisa melawan pikiran-pikiran negatif kita, karena ya yang terjahat itu adalah pikiran negatif kita untuk diri kita sendiri. Jangan lupa subscribe juga biar bisa support aku, karena itu benar-benar berharga banget buat aku sih. Okay, see you next video. Bye bye. I love you.